Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat semua? Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum topik 7 ruang kolaborasi, problematika dan evaluasi implementasi understanding by design sebagai guru dan siswa. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Kavani Yulianti, Kanada Julati Syarifah, Kaulan M. Wandani, dan Kak Juhuri Mufidah. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai problematika UBD. Apa itu problematika UBD? Yaitu suatu penerapan kerangka understanding by design di lembaga formal yang mengacu pada berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi ketika menerapkan pendekatan UBD ini dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Ini dapat mencakup kesulitan dalam mengadopsi pendekatan baru, perlawanan terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan akan pelatihan yang mendalam bagi pendidik dan staf. Dengan mengidentifikasi masalah-masalah ini, lembaga pendidikan dapat bekerja untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memastikan kesuksesan penerapan kerangka understanding by design dalam proses pembelajaran. Oke, yang pertama yang akan kita bahas itu problematika understanding by design sebagai guru. Apa itu guru? Guru itu merupakan seorang pendidik atau pengajar yang bertanggung jawab untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, nilai, dan etika kepada murid atau siswanya. Peran guru sangat penting dalam proses pendidikan, di mana mereka itu tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi saja, tetapi juga membimbing dan menginspirasi siswa untuk berkembang secara holistik atau keseluruhan. Selanjutnya ada fungsi guru. Yang pertama itu sebagai pengajar. Guru bertanggung jawab dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Guru itu tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus bisa membimbing siswa dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua itu sebagai pembimbing atau mentor. Guru memiliki peran membimbing karakter siswa dan membantu membentuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku positif dalam diri siswa yang melibatkan pengajaran etika, tanggung jawab, serta memberikan contoh perilaku yang baik. Kemudian yang ketiga itu guru sebagai penilai atau evaluator. Guru itu menilai prestasi siswa dalam hal pemahaman materi, keterampilan, dan kemajuan secara keseluruhan. Guru memberikan umpan balik konstruktif kepada siswa dan membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Next, selanjutnya mengenai problematika guru dalam implementasi understanding by design. Yang pertama itu guru lebih berfokus pada pengajaran daripada pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru tidak terbiasa mengimplementasikan pendekatan understanding by design dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru yang enggan melakukan evaluasi akhir pembelajaran karena alasan keterbatasan waktu. Dan yang keempat itu kurangnya keterampilan dalam mengelola kelas, serta yang kelima kurangnya pemahaman tentang materi pelajaran. Selanjutnya adapun yang keenam yaitu problematikanya kesulitan dalam memotivasi siswa untuk belajar. Yang ketujuh pendorongan untuk mencapai target kurikulum. Yang kedelapan yaitu penyamarataan kemampuan siswa dalam memahami materi. Yang kesembilan kesulitan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan understanding by design karena fokus pada penyelesaian materi yang padat. Kemudian yang terakhir yaitu soal-soal dalam asesmen dan evaluasi tidak mengarah ke tujuan dan langkah pembelajaran karena fokus pada penyelesaian materi. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka diperlukan evaluasi untuk perbaikan selanjutnya. Yang pertama itu yang dapat dilakukan dengan mengikuti workshop pelatihan yang berkaitan dengan kerangka kurikulum understanding by design. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan wawasan dan kompetensi sebagai sumber belajar dan fasilitator pembelajaran. Yang ketiga, berkolaborasi, merefleksikan, dan mengevaluasi praktik pembelajaran dengan pihak terkait di sekolah formal. Yang keempat, melakukan lesson study untuk meningkatkan keterampilan mengenai. Yang kelima, berdiskusi dengan sesama guru yang menetapkan
understanding by design dan mencari referensi dari sumber lain untuk meningkatkan materi. Kemudian yang keenam itu mendalami materi dan konsep agar menjadi lebih berhasil dalam mengaplikasi pembelajaran. Next, selanjutnya yaitu problematika dan evaluasi dalam implementasi understanding by design sebagai siswa. Siapa itu siswa? Siswa itu merupakan individu yang sedang menjalani proses pembelajaran di suatu institusi pendidikan seperti sekolah atau universitas. Secara umum, siswa itu merujuk pada orang yang sedang belajar atau menerima instruksi dari seorang guru atau pendidik. Pengertian siswa mencakup berbagai tingkat pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi dan pendidikan dewasa. Adapun fungsi dan peran siswa yang pertama itu sebagai penerima informasi dan pembelajaran aktif. Siswa itu bertanggung jawab untuk aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Siswa menerima informasi dari berbagai sumber seperti guru, buku teks, materi pembelajaran digital, rekan sekelas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu yaitu bertanggung jawab terhadap pendidikan pribadinya. Siswa itu memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan mengatur waktu mereka dengan baik, terutama di tingkat pendidikan tinggi. Mereka harus memiliki peran dalam mengambil keputusan terkait jalur pendidikan, pemilihan mata kuliah, dan penentuan kajian. Kemudian ada yang terakhir yaitu sebagai anggota komunitas pendidikan. Ya, tentunya siswa itu merupakan anggota komunitas pendidikan. Siswa tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga menjadi anggota pendidikan yang lebih besar. Mereka dapat berpartisipasi dalam ekstrakurikuler, proyek, atau lain sebagainya. Siswa juga memiliki peran dalam membangun hubungan positif dengan rekan sejawatnya, guru, staf sekolah, masyarakat, dan lain sebagainya. Next, saya akan menjelaskan tentang problematika siswa dalam penerapan kurikulum UBD. Di sini yang pertama ada peserta didik belum terbiasa berpikir kritis, karena selama ini peserta didik itu biasanya dalam pembelajaran cenderung hanya mencari materi, kemudian rumus. Nah, sedangkan dalam UBD di sini peserta didik itu dituntut untuk memahami konsep, memahami secara menyeluruh, memahami semua yang berkaitan dengan materi itu, serta mengetahui penerapan pengetahuan tersebut untuk kehidupan sehingga bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Kemudian yang kedua di sini ada peserta didik sulit beradaptasi dengan sistem pembelajaran pada kurikulum UBD. Mungkin karena sebelum-sebelumnya itu mereka metode ajarnya berbeda ya, karena dalam UBD ini kan sistemnya mundur gitu ya, dari menentukan tujuan, kemudian menentukan asesmen, kemudian baru menentukan kegiatan pembelajarannya. Nah, mungkin peserta didik di sini merasa bingung gitu dengan sistem dari UBD ini, dan ini menjadi salah satu problematika pada siswa. Kemudian yang ketiga ada peserta didik belum terbiasa dengan soal hot atau high order thinking skill ya, dimana mereka itu biasanya mungkin disajikan dengan soal-soal yang biasa saja. Kemudian banyak faktor juga ketika menyelesaikan soal hot, biasanya karena belum terbiasa, kemudian sulit memahami kata-katanya atau tidak memahami materinya, jadi semakin berspekulasi bahwa soal HOTS itu sangat-sangat susah gitu. Tetapi kalau sudah biasa mah mungkin bisa gitu ya. Nah, kemudian yang keempat ada peserta didik terbiasa hanya menggunakan sumber belajar berupa buku teks, sementara sangat terbatas gitu yang disediakan oleh pemerintah yang berkaitan dengan itu. Kemudian ada solusi dari problematika siswa dalam penerapan ini. Selanjutnya, kemudian ada solusi
dari problematika siswa ketika penerapan kurikulum UBD yang tadi ya. Yang pertama ada peserta didik dilatih untuk berpikir kritis agar terbiasa dan mampu beradaptasi dengan kurikulum UBD. Peserta didik juga agar mampu membangun pengetahuannya sendiri sehingga tugas guru itu hanya sebagai fasilitator. Guru juga perlu memotivasi agar mereka semangat belajar gitu, sehingga membangun pengetahuannya sendiri itu ya semangat gitu kan, entah di rumah, entah di tempat privat atau dimanapun selama di luar sekolah juga. Kemudian yang kedua, peserta didik harus mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, dimana dengan bertanya kemudian mendengarkan secara aktif itu adalah merupakan ciri-ciri peserta didik yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Peran guru di sini untuk peserta didik adalah memberikan kesempatan untuk peserta didik agar aktif dengan cara memotivasi dan juga mengapresiasi apa yang diekspresikan oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, ada membiasakan dengan berlatih dan banyak menjawab soal yang bertipe HOTS atau High Order Thinking Skill. Biasakan dengan cara misalkan setiap pembelajaran minimal dikasih 1 atau 2 soal HOTS gitu. Ketika sudah terbiasa, lama-lama mungkin spekulasi tentang soal HOTS yang sulit banget itu bisa menjadi biasa aja mungkin untuk anak peserta didik yang sudah terbiasa seperti itu. Makanya di sini perlu membiasakan entah dari gurunya dan juga dari diri peserta didiknya, berlatih di rumah atau sengaja diberikan soal-soal HOTS di sekolahnya seperti itu. Kemudian yang keempat, menggunakan sumber belajar lain selain buku teks. Di sini bisa dari jurnal atau dari pembelajaran ataupun lain, ataupun bisa dari gurunya juga memberikan pembelajaran yang menarik untuk siswanya supaya bisa dimengerti dan juga tidak membosankan seperti itu. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai problematika dan evaluasi implementasi Understanding by GSIKE sebagai guru dan siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.